Katanya sampai datangin rumah Lesti, Mbak. Iya, datengin di luar gerbang. Kawan, kita fokus dengan gerakan tubuhnya lagi ya. Meskipun sebelumnya di konten saya sudah menjelaskan arti dari orang kalau misalnya ngomong itu banyak gerakan dalam tubuhnya, itu ternyata ada pertanda khusus. Nah, ini kita simak. Ini ada sebuah ilmu penting lagi kawan. Kita simak ya. Gerakan tubuhnya Di Mbak pinggir Pepi. jalan, begitu. Nggak ada yang mau, silakan. Nggak ada. Ya mungkin memang pembantunya atau enggak sih, ada kayak orang yang manajemennya dia juga sih, kayak orang kantornya gitu yang keluar, dia yang terima somasi itu. Dia juga nanya tuh, maaf ini dari mana ya? Kita jelaskan. Pengacara jelaskan. Simak ya baik-baik ya. Setelah Yoni datang ya, baru somasi. Yang Yoni datang tuh gimana ceritanya? Yoni datang, kita belum kasih somasi. Kita belum bawa-bawa gitu. Ya nggak usah somasi dulu, Iya. supaya dia datang ke rumah tuh Datang, gimana? ya kan? Ceritanya gimana? Wah, cari-cari lah kan segala macam ini tuh, waduh sulit. Aduh, satpam itu semua menghalangi bang, nggak bisa kita sembarangan masuk. Nah, tuh, susah, udah susah kita. Oke, jadi nggak ada diemnya gitu loh kawan ya. Mau perbaiki rambut lah, tangannya inilah, gini banyak gerakan tubuh dan ternyata kawan, ini lagi-lagi saya temukan sebuah ilmu penting dari salah satu pakarnya, dari salah satu dokternya yang menjelaskan bahwasanya ternyata orang yang memiliki kebiasaan seperti itu ternyata artinya adalah sebagai berikut. Kita simak ya. Oke. Nah, itu namanya adalah tik vokal ya. Itu tadi contoh ya, tik vokal. Ada lagi satu lagi, ada namanya tik motorik ya. Jadi dia kayak gini, ada orang lagi ngomong begini, kayak gitu. Lagi ngomong begitu misalnya. Lagi ngomong dia gitu ya. Nah, dokter ini menjelaskan kawan ya. Jadi kalau ada orang terbiasa seperti itu memiliki kelainan medis yaitu namanya sindrom Tourette ya. Nanti kita akan bahas apakah sindrom Tourette itu nanti langsung disampaikan oleh para dokter ini. Ada dua dokter yang akan menyampaikan. Siapa tahu gitu ya, saudara kita atau mungkin kita sendiri juga memiliki gejala seperti itu. Jadi penting sekali saya tunjukin buat teman-teman semua. Dan nanti saya akan tunjukin juga beberapa video dan foto-foto terbaru tentang Leslar, Bang El dan juga Lesti Atifana Bilar. Jangan kemana-mana, tetap di sini kawan di channel YouTube Albi dan Afrin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di channel YouTube Albi dan Afrin, tempatnya informasi mengenai Leslar, idola kita semuanya. Apa kabar teman-teman? Semoga saja teman-teman selalu sehat dan dijauhkan dari hal-hal yang jahat juga. Dan yang paling penting kawan, hari ini saya akan membahas sebuah topik menarik, yaitu mengenai asisten Pak YD, di mana yang menjadi perbincangan warganet itu adalah gerakan tubuhnya. Setiap dia ngomong atau diwawancarai, dia itu terlihat seperti nggak mau diam gitu ya, gerak terus apapun gitulah gerakannya kawan, perbaiki rambut lah ya, terus toleh kanan kiri dan lain sebagainya. Ternyata secara medis ini ada sebuah kelainan, namanya adalah sindrom Tourette. Apakah itu? Oke, sebelum kita bahas mengenai itu kawan, ini ada sebuah foto terbaru dari Lesti Atifana Bilar, si cantik, si gelis pisan ya, baru di-up di Instagram pribadinya. Ini pakai bando yang begitu cantik ya, senyumannya Masya Allah. Ini juga, ini pertanda bahagia banget. Ini kira-kira yang gendong siapa ya? Bun Les ya? Bener gak? Ada yang tahu nggak siapa yang gendong? Bisa langsung tulis ya di kolom komentar sekarang. Ini banyak banget komentar-komentarnya. Ada yang bilang Masya Allah, cantiknya. Ada yang gemes banget ya. Oke, Alhamdulillah. Yuk kita simak dulu beberapa cedukan yang lain kawan. Di Yantimanix 28, salah satu fansbase Leslar, biasanya selalu update ya, memberikan sebuah updatean terkini mengenai Leslar. Oke, tadi sudah nih. Nah, ini cuma ngingetin aja. Sekali lagi buat teman-teman ya, Dangdut Academy yang ke-7 ini mulai hadir lagi dari hari ini, hari Senin, tanggal 9 Juni 2025. Senin sampai Jumat jam 7 malam di Indosiar ya. Jangan lupa, siapa tahu di hari pertama ini nanti bakal ada Bunda Lesti dan juga ada Papa Bilar, karena Rizky Bilar bakal menjadi hostnya juga. Oke, ya deh, yuk kita langsung aja simak topik utama kita. Yuk kita simak dulu, kita reaksikan bersama, yaitu wawancara dari Mbak Pepi, salah satu asisten dari Pak YD yang menggugat Lesti Kejora soal hak cipta. Kita simak ya, baik-baik kawan. Kemarin katanya sampai datangin rumah Lesti, Mbak. Iya, datengin
di luar gerbang, di pinggir jalan. Saya pengen teman-teman untuk fokus pada gerakan tubuhnya ya. Begitu. Nggak ada yang mau silakan, nggak ada. Ya mungkin memang pembantunya atau enggak sih, ada kayak orang yang manajemennya dia juga sih, kayak orang kantornya gitu yang keluar, dia yang terima somasi itu. Dia juga nanya tuh, "Masih Oke, jadi intinya dia itu gerakan tubuhnya terus berulang-ulang gitu ya. Nggak mau diem, pokoknya kawan. Ada yang bilang bahasanya itu hyperaktif. Nah, coba kita kita simak belum lagi ya. bawa gitu." Ya nggak usah somasi dulu. Iya, Ya, dia datang ke rumah tuh datang, gimana? ya kan? Ceritanya gimana? wah cari-cari lah kan segala macam ini tuh, waduh sulit. Aduh, satpam itu semua menghalangi bang, nggak bisa kita Nah, ini perbaiki rambut barang lah masuk. gitu ya. Susah, udah susah. Rambutnya mau dikedepanin lah, mau dikebelakangin Kita nunggu lagi. setengah jam ada di pagar, baru dibuka tuh. Nah, ini banyak banget warganet yang mengamati gerakan tubuhnya, bahasa tubuhnya itu yang nggak mau diem. Coba teman-teman cek aja di TikTok, itu komentarnya banyak banget yang menyoroti gerakan tubuh dari Mbak Pepi, asisten Pak YD. Oke, tapi sebelumnya untuk yang bersangkutan, saya ini memberikan sebuah pandangan atau reaksi secara medis ya, melalui pandangan-pandangan dari ahlinya. Jadi saya mengatakan bukan apa ya, bukan berkata yang seadanya, terus ngomong tanpa dasar dan lain sebagainya. Saya ada bukti dan ada dasar yang disampaikan oleh pakarnya. Apa sebenarnya kebiasaan orang kalau misalnya seperti ini kawan? Ternyata kebiasaan itu disebut adalah kelainan medis sindrom Tourette. Yuk kita simak ya, berikut nih salah satu dokter menyampaikan hal demikian. Oh, ada pertanyaan lagi. Oke, Apa sih dok sindrom Tourette itu? Sahabat JIH mungkin pernah mendengar mengenai artis yang mengalami sindrom Tourette. Jadi sindrom Tourette adalah kelainan yang menyebabkan gerakan berulang dari otot, misalnya adalah otot bibir, lidah, mata maupun dagu, serta bicara atau ucapan yang berulang terjadi sekejap dan tidak bertujuan. Kelainan ini bisa muncul sejak usia anak-anak dan lebih sering menyerang pada anak laki-laki. Gerakan-gerakan tersebut tidak dapat dikendalikan dan akan meningkat pada kondisi lelah, marah, atau cemas. Nah, ternyata kawan kondisi medis sindrom Tourette seperti itu memang bakal meningkat ketika ada pemicunya. Ya misalnya dia marah, kesel, atau mungkin sedih atau lelah. Bener sih ya, Mbak baju hijau itu kan dalam keadaan kesel sebenarnya ya, marah, terus lelah juga kawan, mungkin karena diserang oleh para fans Lesti, dan akhirnya kebiasaan dia, kelainan medis yang disebut sindrom Tourette itu semakin meningkat. Jadi teman-teman kalau melihat dia ngomong di wawancara itu nggak mau diem gitu ya, gerak sana sini, mau perbaiki rambutnya lah, inilah dan itulah. Ternyata penyebabnya. Apabila orang-orang terdekat Anda mengalami gejala-gejala tersebut, segera lakukan pemeriksaan ke dokter atau rumah sakit. Terima kasih. Wow, ternyata dianjurkan untuk segera periksa ya, takut ada gejala yang lebih serius lagi gitu loh kawan. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut, lebih kompleks ya dari salah satu dokter yang satu ini bakal menjelaskan mengenai sindrom Tourette tersebut kawan. Yuk jangan kemana-mana, tetap di sini di channel YouTube Albi dan Afrin. Oke, ini ada salah satu dokter lagi yang menjelaskan soal sindrom Tourette. Berikut videonya. Nah, itu namanya adalah tik vokal. Ya itu tadi contoh ya, tik vokal. Ada lagi satu lagi, ada namanya tik motorik ya. Jadi dia kayak gini, ada orang lagi ngomong begini, suka kayak gitu. Lagi ngomong begitu misalnya. Lagi ngomong dia gitu ya. Atau lagi ngomong dia juga misalnya mulutnya gitu ya. Lagi ngomong bicara enak
gitu. Nah, itu namanya adalah tic disorder ya. Tic disorder ini adalah gangguan dari neurotransmitter dopamin ataupun serotonin di bagian otak, dan juga bisa juga adanya gangguan penyerta dari penyakit-penyakit lain seperti OCD atau obsessive compulsive disease, bisa juga gangguan penyerta penyakit lain seperti cerebral palsy, walaupun tidak mesti ya. Dan misalnya orang-orang penggunaan obat-obat terlarang juga bisa muncul tic Ternyata penggunaan obat-obat terlarang juga bisa menjadi penyebabnya, kawan. disorder ini. Tic disorder ini adalah suatu gerakan motorik ataupun vokal yang di luar kendali orang itu sendiri, berlangsung cepat, berulang-ulang, dan tanpa tujuan biasanya. Beberapa literatur mengatakan bahwa tic disorder tidak ada etiologi yang pasti, bisa juga dipengaruhi oleh lingkungan atau orang tua yang juga menderita tic disorder. Ada lagi satu lagi contohnya yang lain, yuk kita lihat videonya dulu. Hey, tell me again about how long all this is. This is. Wah, kalau ini lebih parah ya. Nah, ini namanya adalah Tourette syndrome. Tourette syndrome ini gabungan antara tic vokal dan tic motorik. Apabila itu berlangsung lebih dari 1 tahun, maka disebut dengan sindrom Tourette. Ya, jadi dia gabungan. Dia selain melakukan gerakan, ya dia juga mengeluarkan suara-suara. Wow, sindrom Tourette. Nah, itu dia ya, lebih kompleks, kawan. Meskipun di konten sebelumnya saya sudah membahas sebenarnya, tapi nggak sekompleks ini. Jadi semoga saja penjelasan ini juga bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman gitu ya. Yang sering nanya ke Bang Mimin, kenapa ya Bang Mimin Mbak Hijau itu sering gerak terus kalau setiap ngomong atau diwawancarai. Ini jawabannya ya. Tapi nggak 100% ya. Ini hanyalah pandangan saya dan kebetulan saya menemukan sebuah video-video yang berkaitan dengan apa yang dibiasakan oleh Mbak Hijau setiap diwawancarai gitu loh. Oke. Iya deh, teman-teman bisa memberikan saran dan komentar mengenai topik ini. Bisa langsung tulis di kolom komentar Ramaikan sekarang juga, dan jangan lupa juga bantu subscribe dan klik tanda loncengnya. Sekali lagi, mohon maaf lahir batin jika misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, terutama buat siapapun yang saya bahas ya, yang saya singgung. Ini bukan bentuk sebuah penghinaan, ini bukan bentuk sebuah bulian, ini adalah sebuah pandangan dari warga plus 62, dari warga negara Republik Indonesia yang diperbolehkan negaranya, karena di sini adalah negara demokrasi, diperbolehkan menyampaikan unek-uneknya, pandangannya, selagi tidak melakukan sebuah penghinaan, pembulian, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Bye-bye semua.